Puluhan masyarakat di Kota Malang antusias melakukan vaksinasi di mobil vaksinasi drive-thru milik Polresta Malang Kota. Vaksinasi drive-thru merupakan terobosan baru Polresta Malang Kota dalam mempermudah masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi dengan menggunakan sistem drive-thru yang digelar oleh Polresta Malang Kota berlangsung di halaman parkir Stadion Kacayana Malang. Sedikitnya 50 dosis vaksin yang disiapkan. Vaksinasi drive-thru juga disambut antusias masyarakat, di mana mereka terlihat antri untuk melakukan vaksin. Masyarakat yang akan divaksin tidak perlu turun dari kendaraannya, mulai dari proses screening, update data hingga dilakukan suntik vaksin tetap di kendaraan. Eva Rika, salah satu warga yang melakukan vaksinasi di vaksin drive-thru mengaku senang karena vaksinasi dengan sistem drive-thru lebih efisien. Dirinya tidak perlu antri dan berkerumun untuk mendapatkan vaksin. Menurutku sih vaksin drive-thru lebih efisien ya, soalnya kita kan nggak pakai ngantri, apalagi saya yang bawa anak kecil gitu ya. Saya kan bawa anak kecil, jadi kan kalau untuk ngantri, untuk kerumunan kan saya juga resiko ya, apalagi masa pandemi kayak COVID ini. Jadi saya lebih senang kayak drive-thru gini, jadi lebih efisien, terus nggak menghabiskan waktu, terus untuk mengajak anak kecil tuh lebih enak juga gitu, jadi nggak takut kerumunan gitu. Sementara Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan vaksinasi drive-thru ini merupakan terobosan Polres di Malang Raya dalam mempermudah masyarakat yang akan melakukan vaksin. Selain itu, vaksinasi drive-thru juga untuk menghindari kerumunan yang menyebabkan terjadinya penyebaran COVID-19. Vaksinasi dengan menggunakan mobil drive-thru akan terus melayani masyarakat yang melakukan vaksin dengan menyediakan 50 dosis vaksin. Untuk lokasi vaksin mobil drive-thru juga akan berpindah-pindah, dan masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi di mobil drive-thru bisa mendaftar melalui aplikasi milik Polresta Malang Kota. Pertama, ini kan memang inovasi yang kita buat dari Polres Malang Raya. Di hari Jumat minggu kemarin kita melaksanakan meluncing vaksinasi drive-thru. Nah, tujuannya selain kita meningkatkan herd immunity di wilayah Kota Malang dan Malang Raya, ini memberikan kemudahan kepada masyarakat. Nah, kita menginformasikan menggunakan Instagram Polresta Malang Kota Official dan ada WhatsApp Simpati Makota. Nah, target per hari itu kita alokasikan 50 dosis kita targetkan. Nah, ini bisa kita laksanakan apakah setiap hari, apakah di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Nah, ini gunanya untuk memudahkan masyarakat tidak terlalu antri. Yang kedua, kita juga akan bisa mobile berpindah-pindah tempat. Nah, yang ketiga, nanti vaksinasi drive-thru ini juga bisa door to door kepada lansia yang ada. Kami sudah mengimbau para Kapolsek, para Babin Kamtibmas untuk menginformasikan apabila ada di kelurahan, di tingkat RT ada 3-4 lansia, silakan dikumpulkan jadi satu titik. Kita akan datang menggunakan mobil vaksinasi drive-thru ini. Simon Alfredo melaporkan. Seorang warga di Kota Malang gagal mendapatkan vaksinasi karena NIK miliknya double dan telah dipakai orang lain. Sementara menindaklanjuti adanya NIK warga Kota Malang yang telah digunakan orang lain, Polresta Malang Kota akan berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan untuk menelusuri kasus NIK double tersebut. Seorang warga Kota Malang bernama Revanka gagal mendapatkan vaksinasi setelah adanya updating data dan ditemukan NIK miliknya double dan sudah digunakan oleh orang lain untuk melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali. Revanka merasa sangat kecewa karena gagal mendapatkan vaksinasi setelah antri selama 30 menit. Vianata Prawira, kakak Revanka, mengaku hal ini diketahui setelah update data. Ternyata NIK telah dipakai orang lain di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Ia juga disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Dispenduk Capil. Itu NIK-nya katanya sudah terdaftar vaksin 2 kali. Padahal belum sama sekali. Kan masih di bawah 17 kan baru. Jadi itu masih belum harusnya. Udah daftar 2 kali di mana katanya? Di Pancoran katanya. Pancoran Jakarta. Iya. Aslinya mana, Mbak? Di sini Malang. Asli Malang. Belum pernah ke Jakarta. Belum. Tadi kemudian gimana Mbak solusinya? Apakah boleh kembali lagi begitu selama proses recovery data atau gimana? Ditanyain dulu sih ke Dukcapilnya gitu. Jadi ditanyain kenapa kok bisa NIK-nya udah ada vaksin 2 kali padahal kan belum gitu.
Sementara menanggapi kasus double NIK, Polresta Malang Kota akan berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan untuk menelusuri NIK warga Kota Malang yang dipakai orang lain. Kapolresta juga mengaku kasus seperti ini merupakan kali yang kedua, sebelumnya juga ditemukan di klinik Polresta Malang. Dan setelah ditelusuri di Polres Blitar, ternyata kesalahan update yang dilakukan petugas. Kita akan komunikasi dengan jajaran wilayah Polres Jakarta Selatan terkait untuk wilayah itu untuk ditelusuri, sehingga kan kasihan bagi mereka yang belum vaksin tetapi NIK-nya sudah digunakan. Tapi untuk di Kota Malang sendiri, apakah ini kasus pertama atau sudah beberapa kasus? Ada beberapa, yang kemarin juga di poliklinik itu ada digunakan di wilayah Rumah Sakit Blitar Kota, sehingga yang bersangkutan akhirnya yang bersangkutan kita menghubungi Blitar untuk diklarifikasikan, sehingga yang bersangkutan ada kesalahan input pada saat itu dari operatornya, sehingga dikelirkan, sehingga bisa dilaksanakan vaksin. Ada sekitar berapa dan sudah? Ini yang kedua, kejadian yang kedua yang kita temukan. Simon Alfredo melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menambah parkir elektronik di sejumlah titik di Kota Malang. Penambahan parkir elektronik ini untuk mencegah terjadinya kebocoran parkir di Kota Malang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Heru Mulyono. Ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat Dinas Perhubungan akan kembali menambah parkir elektronik di 2 titik, yakni di Blok Office dan RSUD Kota Malang. Penambahan parkir elektronik ini untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan PAD Kota Malang, salah satunya dari sektor parkir. Untuk itu, Dinas Perhubungan akan memanfaatkan lahan parkir milik Pemkot Malang untuk dipasar parkir elektronik. Mengingat dengan parkir elektronik, indikasi adanya penggelapan yang berdampak pada kebocoran parkir sangat minim, karena pengawasannya sangat mudah. Penambahan e-parking ini akan segera direalisasikan dan diuji cobakan, sehingga Januari mendatang dapat diterapkan. Sementara selain rencana penambahan parkir elektronik di Blok Office dan RSUD Kota Malang, Disub juga akan menambah parkir elektronik di Gedung Kartini Jalan Tangkuban Perahu dan parkiran Stadion Kajayana Malang. Hal ini untuk mengurai antrian di pintu keluar parkir Stadion Kajayana. Nanti itu ada 2 titik yang baru ya, di Blok Office Gedung Kandang sama RSUD. Nah, kita sedang persiapan. Kalau di sini tambah di gate di sana, di sepeda motor ada, kemudian di Gedung Kartini. Jadi nanti kita nyambung ini semua. Berarti 4 ya? 4. Ya, kita nyambung semua supaya apa? Semakin banyak masyarakat nyaman di sini kan. Selama ini kan di sini kan Pak, kita parkir situ tapi keluarnya antri banyak. Ya, akhirnya kita buka gate lagi kan. Berarti yang di sini sama di situ untuk keluarnya ya? Iya, ya enggak masuk pun bisa. Masuk bisa. Jadi bisa mau ke sana kan lebih sana lebih leluasa, mau ke kiri mau ke arah sana kan bisa lewat di mana di itu apa istilahnya itu rudal. Rudal bisa. Jadi kalau rudal kan mau ke kanan mau ke kiri kan gitu. Yang perlu kita pahami adalah satu, kita mencegah sebuah kebocoran. Otomatis kan sudah bayar sistem ini nggak bisa. Misalnya dia nggak setornya, saya setor 1 juta. Saya lihat itu kan ada rekamannya. Berapa nih masuk? Itu sudah bisa antisipasi. Ya itu satu. Yang kedua jelas lebih meningkat. Dan otomatis kan tidak ada bocoran tadi. Terus yang kedua, kita sesuai amanat Perda 4 2009. Ya 2009 bahwasanya semua aset pemerintah Kota Malang digunakan parkir maka harus dikelola oleh Dinas Perhubungan sendiri. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu kembali menyalurkan bantuan tunai langsung tahap kedua kepada profesional dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pada tahap kedua ini, warga masyarakat mendapatkan Rp300.000 yang diserahkan melalui dinas dan kelurahan di Kota Batu dengan membawa sertifikat vaksin COVID-19. Membantu warga masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kota Batu kembali memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada lapisan masyarakat. Pada tahap kedua ini, bantuan diserahkan kepada profesional dan warga masyarakat. Pada tahap kedua ini, sebanyak kurang lebih 3.075 warga se-Kota Batu yang terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai. Penyerahan bantuan langsung tunai ini didistribusikan melalui kantor-kantor dinas dan kelurahan se-Kota Batu. Pada tahap kedua ini, penerima BLT mendapatkan bantuan senilai Rp300.000. Para penerima bantuan langsung tunai ini harus membawa sertifikat vaksin sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan langsung tunai tahap kedua ini.
Menurut salah seorang penerima mengaku senang dengan mendapatkan bantuan karena dirinya sebagai juru parkir sangat terdampak dengan sepinya kunjungan parkir. Terlebih juru parkir di kawasan alun-alun Kota Batu karena penutupan fasilitas umum tersebut. Di kantor Kelurahan Sisir terdapat sebanyak 229 warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai tahap kedua dan proses pengambilan mulai pagi sampai menjelang siang dengan mengikuti protokol kesehatan. Sudah mendapatkan yang keberapa ini? Yang kedua. Yang kedua. Gimana perasaannya mendapatkan bantuan ini? Ya alhamdulillah sedikit membantu lah. Emang kegiatan sehari-hari kalau parkir seperti apa ini? Ya sepi Pak. Kalau alam gini, semoga pandemi ini segera hilang Pak, biar segera semua kembali normal. Biasanya kalau sebelum pandemi masih lumayan ya? Iya Pak. Masih lumayan, cuma saat ini masih terini ya? Oke. Dia sudah hampir berapa tahun? 2 tahun ya kondisi sepinya? Iya Pak. Tapi sekarang kan pariwisata sebagian sudah mulai dibuka juga sekarang. Aktivitas mulai normal lagi sekarang gimana? Ya pariwisata dibuka tapi kan alun-alun masih tetap tutup. Oh, jenengan masih di alun-alun kan? Ya. Oh, berarti alun-alunnya kan masih tutup ya? Oke. Iwan Dikmawan melaporkan. Sebanyak 248 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma mengikuti kegiatan yudisium periode Juni sampai September 2021. Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, Nurdiana SEMSI, bertempat di Gedung Pascasarjana lantai 7 Unisma. Kegiatan yudisium calon wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma periode Juni sampai dengan September 2021 berlangsung secara daring dan luring. Kegiatan yudisium calon wisudawan ini dihadiri oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SMSI beserta jajaran wakil dekan, bendahara yayasan, para dosen, dan undangan lainnya. Kegiatan yudisium ini diikuti oleh 248 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, berbeda dengan pelepasan tahun lalu, karena masih dalam kondisi pandemi sehingga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Acara diawali dengan tarian Nusantara, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubanul Waton, dan dilanjutkan dengan pembacaan SK Rektor tentang pengesahan yudisium kelulusan oleh Wakil Dekan 1 Afifuddin SE MSA AK dan pengumuman para lulusan terbaik untuk periode Juni sampai September. Pada periode 10 sampai 12 tahun 2021 ini, untuk jurusan manajemen, lulusan terbaik diraih oleh Safira Amalia dengan IPK 4,00, akuntansi dengan jumlah 156, lulusan terbaik diraih Lilis Karlina dengan IPK 4,00, perbankan syariah sebanyak 3 lulusan dengan lulusan terbaik diraih oleh Nur Aida dengan IPK 3,58. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik dan para mahasiswa berprestasi non-akademik. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Nurdiana SEMSI mengucapkan selamat kepada para lulusan dan berpesan untuk percaya dengan bekal knowledge, skill, dan karakter, para lulusan akan sukses dimanapun dan profesi apapun, serta menjaga nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan alma mater Unisma pada umumnya. Pada kesempatan tersebut juga ditampilkan hiburan yang dibawakan oleh peserta yudisium tahun 2021. Alhamdulillah hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang menyelenggarakan kegiatan yudisium kelulusan untuk program studi akuntansi, manajemen, dan perbankan syariah. Nah, di dalam yudisium kelulusan ini banyak prestasi yang telah diraih oleh lulusan kami, salah satunya pencapaian dari indikator kinerja utama dari lulusan, yaitu salah satunya lulusan yang tepat waktu semakin meningkat, yaitu kita mencapai target lebih dari 60% lulusan yang tepat waktu. Nah, ini merupakan suatu prestasi dari 3 prodi yang ada, karena di masa pandemi bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Dan yang kedua, di sini berbagai prestasi telah banyak diterima oleh calon lulusan kami, mulai dari yang ikut yudisium ini adalah calon-calon lulusan yang mendapatkan prestasi dari berbagai hibah yang telah dicanangkan oleh Kemendikbud. Misalnya seperti student exchange ke Rusia, kemudian calon lulusan juga ada yang mendapatkan hibah
Kemendikbud terkait dengan KBMI dan lain sebagainya. Nah, disinilah kami sangat berbangga bahwa segala upaya yang sudah diberikan oleh FEB Unisma di dalam membekali lulusan itu mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi lulusan kami yang akan menjadi lulusan yang kompeten sesuai bidang studi masing-masing dengan dukungan kemampuan teknologi, dan yang terpenting mereka itu bisa menjaga sikapnya menjadi sarjana dari lulusan FEB Unisma yang berakhlakul karimah, berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya, memberikan pemahaman dan wawasan terkait ketentuan perundang-undangan di bidang bea dan cukai, sekaligus program gempur rokok ilegal, bagian perekonomian dan sumber daya alam Kota Batu, bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai TMC Malang, menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri 52 peserta pemilik toko di Desa Beji dan Trongrejo, bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang bea dan cukai ini diikuti oleh kurang lebih 52 peserta yang merupakan para pemilik toko di wilayah Desa Beji dan Torongrejo, Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh bagian perekonomian dan sumber daya alam Kota Batu beserta jajaran, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang Sanja Asbai, dan para narasumber serta peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada warga masyarakat, khususnya pemilik toko, terkait dengan cukai rokok, sekaligus sebagai upaya untuk gempur peredaran rokok ilegal dengan peranan warga masyarakat, khususnya para pemilik toko. Dalam sambutannya, Kabak PSDA Kota Batu Dr. Anda Emiliati MSI mengucapkan terima kasih kepada KPP Bea Cukai TMC Malang dan para peserta sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu dalam sambutannya, Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang Sanja Asbai berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk untuk menjual rokok ilegal. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi oleh dua narasumber, yakni Yuris Dika dan Putri Satria dari KPP Bea Cukai TMC Malang, terkait dengan penerimaan negara dari cukai dan peruntukan bagi hasil cukai rokok untuk daerah, serta ciri-ciri rokok ilegal. Acara diakhiri dengan pemberian door prize kepada peserta yang beruntung. Target kita di 2021 adalah 30 objek. Itu dari 24 desa, pedagang-pedagang dari 24 desa, UMKM, maupun nanti perangkat-perangkat desa. Harapannya setelah diadakan sosialisasi ini tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran atau penjualan rokok ilegal yang dilakukan warga masyarakat Kota Batu. Tim Liputan Batu TV melaporkan.